Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, topik bahasan kali ini yaitu Jalan Tol Gede Bage Ciamis yang ditargetkan selesai 2029. Masyarakat Tasikmalaya yang menantikan rampungnya pembangunan jalan tol dari Bandung atau tepatnya dari Gede Bage hingga Tasikmalaya sampai Cilacap atau Getaci tampaknya harus lebih bersabar. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Kementerian PUPR, pembangunan tol Getaci dibagi menjadi dua seksi. Pertama, seksi 1 Gede Bage sampai Ciamis dan seksi 2 Ciamis hingga Cilacap. Kemudian dalam pelaksanaannya, seksi 1 Gede Bage Ciamis itu dibagi lagi menjadi dua tahap pelaksanaan. Tahap 1 Gede Bage Garut Utara dan tahap 2 Garut Utara hingga Ciamis. Dalam timeline yang disusun, pembangunan seksi 1 Gede Bage Ciamis itu ditargetkan selesai atau beroperasi pada tahun 2029. Rencana itu dipaparkan oleh Dedi Gunawan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR saat menghadiri diskusi arah kebijakan pembangunan daerah pasca pembangunan jalan tol Getaci di Aula Gedung Bank Indonesia Tasikmalaya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023. Acara ini dihadiri oleh para pejabat di wilayah Priangan Timur. Kami prioritaskan seksi Gede Bage sampai Ciamis sekitar 100 km. Sisanya kita lihat perkembangan kelayakannya, kata Dedi. Dia menjelaskan seksi Gede Bage Ciamis dibagi dalam dua tahap konstruksi. Itu pun dibagi lagi sampai Garut Utara dulu lalu sampai Ciamis, kata Dedi. Dalam timeline yang dia paparkan terlihat bahwa saat ini progres pembangunan masih dalam tahap prakualifikasi setelah pihaknya mengumumkan lelang investasi pada 19 Oktober 2023 lalu. Tahapan ini pada prinsipnya merupakan mekanisme mencari investor yang akan menjadi pelaksanaan pembangunan proyek itu. Saat ini proses lelang sedang dalam tahap prakualifikasi, penutupannya awal Desember. Semoga banyak investor yang mau ikut dalam proses tender sehingga kita harapkan di pertengahan 2024 sudah mendapatkan calon investornya dan prosesnya bisa dimulai 2024 kuartal 3, papar Dedi. Mencari investor yang memenuhi syarat untuk melaksanakan proyek besar itu menurut Dedi bukan perkara mudah. Dalam kondisi seperti ini, pasca pandemi kemungkinan susah sekali mencari investor. Itu dari sisi kemampuan investor, kata Dedi. Hal itu juga yang menjadi pertimbangan mengapa proyek Getaci ini dilakukan dalam dua seksi, kemudian dipecah kembali menjadi dua tahap. Langkah pembangunan secara bertahap ini diharapkan bisa menggait investor yang benar-benar mampu melaksanakan proyek itu dengan baik. Kita berharap nanti investornya adalah yang benar-benar mampu untuk menjalankan proyek ini, kata Dedi. Jika prakualifikasi dan tahapan mencari investor ini lancar, maka jika merujuk jadwal perencanaan, pembangunan jalan tol Gede Bage Garut Utara ini akan selesai Januari 2026. Selain tengah menjaring investor, pembangunan tol Getaci seksi 1 Gede Bage Ciamis, tahap 1 Gede Bage Garut Utara ini sedang melakukan pembebasan lahan. Rentang waktu proses pengadaan lahan ini dimulai sejak September 2021 lalu hingga Juni 2024 mendatang. Sementara proses pengadaan lahan untuk seksi 1 Gede Bage Ciamis tahap 2 Garut Utara Ciamis rencananya baru akan dilaksanakan pada rentang waktu Januari 2025 sampai Desember 2027. Proses prakualifikasi ini tentunya beriringan dengan proses pembebasan lahan yang saat ini baru sampai Garut, dan kami juga minta Pemda setempat bisa menyosialisasikan kepada masyarakat agar pembebasan lahan berjalan lancar, kata Dedi. Proses pengadaan atau pembebasan lahan ini menurut Dedi juga menjadi suatu yang sangat penting bagi kelancaran pembangunan. Karena kita ketahui bersama dalam pembebasan lahan jalan tol, pengadaan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan, kata Dedi. Baraya, untuk informasi target jalan tol dari Gede Bage Bandung hingga ke Ciamis atau Getaci yang ditargetkan akhirnya sampai Cilacap, cukupkan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa. Sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari, dan membagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.